Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Sistem persamaan linear tiga variabel tipe pecahan. Ini adalah pokok bahasan SPLTP berbentuk pecahan fase E, kemudian elemen aljabar. Untuk pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel berbentuk pecahan. Soal pecahan yang dimaksud seperti ini. Video sebelumnya kita sudah fokus pada koefisien yang bentuk pecahan. Nah, sekarang variabel-variabelnya ada di bawah. Tipe ini yang akan kita bahas kali ini. Ini sangat sederhana juga, kita akalin saja karena kita tersandung dengan penyebut yang ada di bawah. Sehingga misalkan saja, X itu kan ada di bawah. Yang di bawah itu adalah A, yang di bawah itu adalah B, kemudian Z di bawah itu adalah C. Sehingga soal bisa kita bentuk seperti ini, 2A min 3B plus C sama dengan 4. Jadi yang diambil adalah atas-atasnya aja. 2 min 3 kemudian plus 1. Karena apa? Karena 1 per X, 1 X-nya di bawah, itu dimisalkan dengan A. Sehingga 2 dikali 1 per X sama dengan 2 per X. Jadi kita mengubah bentuk tapi tidak mengubah. Hanya begitu saja, yang ada X-nya kita ganti A, yang ada Y-nya kita ganti B, yang ada Z-nya kita ganti C. X, Y, Z di bawah. Sehingga ini tinggal min A, 2B, min 2C, sama dengan min 3. Yang ini 4A, min B, plus 3C, sama dengan 14. Setelah kita ubah menjadi sederhana, seperti video pertama. Yuk. Kita akan menghilangkan mana dulu, karena kita ingin menghilangkan secara bertahap. Dari 1 dan 2, misalkan kita ingin hilangkan C. Karena saya lihat di sini C itu 1, ya, kemudian juga positif, artinya lebih sederhana. Meskipun boleh saja milih menghilangkan A, terserah. Baik, saya hilangkan C dari 1 dan 2. C di sini 1, di sini min 2. Supaya sama, berarti min 2 simpan di atas, 1 simpan di bawah. Ini dikalikan min 2 semua, sehingga min 4A, min dikali min 3 plus 6, min 2 dikali C, min 2C, min 2 kali 4, min 8. Lakukan yang sama, 1 kali min A, 1 kali 2, 2B, 1 kali min 2, min 2C, 1 kali min 3, negatif 3. Dikurangi, negatif 4 dikurangi negatif 1, sama dengan negatif 3. Ingat, min dikali min plus. Lakukan ini supaya tidak ada kesalahan, meminimalisir kesalahan. 6 dikurangi 2 adalah 4, kemudian min 2 dengan min 2 itu 0, karena sudah sama, min 8 dikurangi min 3, min dikali min plus, sehingga hasilnya adalah negatif 5, seperti itu. Kita dapat yang dua variabel lebih sederhana. 1 dan 2 sudah, yang belum tersapa adalah 3. Patokan kita 1, berarti sekarang 1 dan 3. Kita hilangkan C juga. C di sini 3, di sini 1, balikan, 3 di sini 1, semua dikalikan 3, 6A min 9B tambah 3C sama dengan 12. Yang bawah dikali 1 artinya tidak ada perubahan. Dikurangi 6A dikurangi 4A, 2A. Kemudian min 9 dikurangi 1, min dikali min plus, sehingga min 8. Kemudian 12 kurangi 14 adalah min. Kita dapat seperti 2A min 8B sama dengan negatif 20. Persamaan ke. Kita mendapatkan dua bentuk yang dua variabel. Yuk. Kita hilangkan yang mana sekarang bertahap kan, tadi C sudah hilang, sekarang hilangkan mana lagi? Ya. Silahkan. Sekarang saya ingin mencoba menghilangkan A yang depan. Min 3 di bawah, 2 di atas. Kalikan 2, min 6A ditambah 8B, min 10. Kemudian min 6A, min kali min 8, positif 24, min kali min 2, positif 6. Dikurangi, ini hilang. 8 dikurangi 24, negatif 16. Negatif 10 dikurangi 6, negatif 16. Sehingga B itu adalah negatif 16 sebagai negatif 16. Negatif 16 sebagai pengali, tarik ke bawah, bagi pembagi. Tanda selalu ikut. Min dibagi min plus. Jadi 16 bagi 16, 1. Kita dapatkan nilai pertama B sama dengan 1. Lanjut. Setelah B sama dengan 1,
kita masukkan ke dalam persamaan. Ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ada B-nya saja masukkan. Ke sini ada B, ke sini pun ada B. Maka bebas memilih salah satu. Dan misalkan masukannya ke yang pertama saja, min 3A plus 4B sama dengan 5. Meskipun ke yang kedua pun akan sama. Oke. Tinggal ganti B-nya dengan angka 1. Min 3A ditambah 4 sama dengan min 5. Min 3A kemudian tambah 4 sama dengan min 5. 4-nya digabungkan sehingga min 4 itu min 3A sama dengan min 9 per min 1. Min 9 dibagi min 1. Positif 3. Dua nilai sudah kita peroleh. Tinggal mencari C. C apakah dari sini? Tidak. C apakah dari sini? Tidak. Berarti C harus dicari dari soal awal yang sudah diseder. Ada 3 pilihan, misalkan kita pilih yang pertama saja. Sehingga A-nya diganti dengan 3, kemudian B-nya ganti dengan 1, C-nya belum, karena itu yang akan kita cari. 6 dikurangi 3 adalah 3, tambah C sama dengan 4. C itu berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lengkap sudah, A, B, C sudah kita jawab. Namun, belum berakhir. Kenapa? Karena A, B, C itu asal kita. Soal bukan A, bukan B, bukan C. Soal itu X, Y, dan Z. Sehingga kita harus membalikan lagi. Dan, ya, A-nya 3, B-nya 1, C-nya 1. Maka A itu kan 1 per X. Ya. 1 per X sama dengan 3. Seperti itu. Berarti X-nya berapa? Nah, 3 itu 3 per 1. Supaya mirip saja ada pernya. Ada atas, ada bawah. Maka ada atas, ada bawah. Kalau nggak ada apa-apa, berarti di bawahnya 1. Nah, sekarang kita akan nyari X. X itu berapa? X itu di bawah. Ke ataskan aja. Jadi dibalik. X per 1 boleh? Boleh. Asalkan ini pun dibalik. Ya, 1 di atas, 3 di bawah. Jadi seperti ini. X dibagi 1 itu X. Jadi X itu 1 per 3. Ya. Seperti itu. Itu untuk membandingkan saja. 1 per Y sama dengan B. B-nya itu 1. Ingat Y itu di bawah, pengen ke atas, boleh balikan saja. Tapi ini kan tidak ada di bawahnya. Kalau nggak ada di bawah, pasti tambahkan 1. 1 per 1. Ini tinggal dibalikan. Y per 1 berarti 1 per 1. Tiada lain Y sama dengan 1. Seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan Z. Ya. Z itu udah di bawah. Y itu 1. Berarti 1 per 1 supaya mirip, ada atas, ada bawah. Balikan. Ini juga harus dibalikan. Z dibagi 1, Z. 1 dibagi 1, 1. Baik. Ulangi yang ini ya. 1 per X sama dengan 3. Supaya mirip, ada atas, ada bawah seperti ini. Kemudian balikan. X min 1. X per 1 ini balikan. 1 per 3. X dibagi 1 itu X. Jadi X-nya 1 per 3. Ini himpunan penyelesaian yang diberikan soal. Himpunan penyelesaian yang diberikan soal per 3, 1, dan 1. Itu untuk X, untuk Y, dan itu untuk Z. Demikian. Untuk mengetahui kalian sama atau tidak, silahkan dicoba. Ini, di pause dulu, kemudian kita coba jawabannya. Yuk kita bahas, kita coba jawabannya. Ini X, Y, Z-nya dari bawah, berarti kita misalkan seperti tadi. Sehingga kita tinggal lihat koefisiennya saja. 3A ditambah 2B tambah 4C sama dengan 7. Kemudian ini 4A ditambah B ditambah 6C sama dengan 8. Yang ini A ditambah 3B tambah 2C sama dengan 8. Ya. Sederhana seperti mau hilangkan apa? Silakan saja, hilangkan secara bertahap. Hilangkan A karena saya melihat A ini satu koefisien. Sehingga gampang di satu dengan mana saja. Dengan 2 dan 3 karena harus ya. Seperti itu. Misalkan yang ini menjadi patokan kita, maka akan dijodohkan dengan 1 dulu. Kemudian nanti juga pasti akan dijodohkan dengan 2. Karena ini jadi patokan. Sekarang ini dengan 1 dulu. 3A, 2B, 4C, A tambah 3B, tambah 2C sama dengan 5. Itu dulu. Yuk, dikalikan berapa supaya sama? Ya, tetap saja, ini kalikan 3. Tetap tidak ada perubahan. Kemudian kalikan 3, 3A, 9B, 6C, sama dengan 15. Kurangi 2 dikurangi 9, negatif 7. Kemudian 4 dikurangi 6, negatif 2. 7 dikurangi 15, negatif 8. Kita tulis. Sudah kita dapatkan yang keempat. Pertama 1, 2, 3, dan sekarang patokan kita 3. 1 sudah berarti dengan 2 sekarang. Ya, hilangkan A. Harus konsisten. Hilangkan A, hilangkan bertahap. Yuk, dikalikan 4 berarti
yang atas tetap, tidak ada perubahan. Yang bawah kalikan 4. 4A, 12B, dan 8C sama dengan 20. Kurangi, ini hilang, ini 1 dikurangi 12, itu negatif 11, 6 dikurangi 8, itu negatif 2, 8 dikurangi 20, itu negatif 12. Seperti ini, kita dapatkan persamaan kita sudah mendapatkan dua variabel. Kita hilangkan lagi, karena bertahap. Tadi satu variabel sudah hilang, yaitu A. Sekarang B dan C tersisa. Kita hilangkan lagi. Di sini, kebetulan 2C dengan 2C, min 2C dengan min 2C sudah sama. Sehingga bisa langsung kita kurangi saja. Ya, karena sudah sama kan? Seperti itu. Tidak perlu dikalikan bilangan lagi. Min 7 dengan min 11 dikurangi min dengan min plus. Dari sini di posisi 4. Kemudian min 8 dikurangi min 12 jadi 4. B sama dengan 4 dibagi 4. B sama dengan 1. B1 masukkan ke sini kita dapat C. Ya. B-nya ganti dengan 1. Min 7B berarti min 7 kali 1 min 2. Min 7 dikurangi 2C sama dengan 8. Min 7-nya gabung ke sini jadi plus 7. Sehingga min 1. C-nya sama dengan min 1 dibagi min 2. Ini sekali jadi pembagi. Min dibagi min plus. Jadi C-nya sama dengan setengah. C sama dengan setengah. Jangan khawatir. Wah, jangan lagi. Harus terbiasa ya. B-nya dapat, C-nya dapat. Kita masukkan ke sini nggak mungkin. Kita masukkan ke sini nggak mungkin. Nggak mungkin mendapatkan A. Karena A tidak ada di sini. Berarti A harus kita cari di persamaan soal. Pilih yang mana saja, misal saya pilih yang ketiga yang sederhana. A ditambah 3B tambah 2C sama dengan A, B-nya ganti dengan 1, C-nya ganti dengan setengah. Seperti itu, 2 dikali setengah adalah 1, 3 dikali 1 adalah 3. 3 tambah 1 itu 4, tarik ke kanan, 5 dikurangi 4 adalah 1. Sehingga A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1 per. Demikian. Tapi ingat, ini bukan jawaban akhir. Karena di akhir harus X dan A, B, C. Bukan X, bukan Y, bukan Z, bukan Z. Untuk mencari A, seperti tadi langkahnya, 1 per X sama dengan A, seperti ini. Kemudian dibalikan, berarti X sama dengan 1. Yang B pun sama, ya, dibalikan, yaitu sama dengan 1. Yang C, ini 1 per Z sama dengan setengah. Nah, 1 per Z sama dengan 1 per 2. Itu enaknya kalau bentuknya seperti ini. Ya, sudah kompak, tinggal Z-nya dibalikan ke atas, boleh, asalkan kanan pun lakukan hal yang sama, balik ke atas. Ya, Z per 1 sama dengan 2 per 1, tiada lain Z sama dengan 2. Ini himpunan penyelesaian yang 1, 1, 2. Demikian. Nah, X, Y, ini Z. Untuk memantapkan, silakan di pause dulu video ini, kemudian disalin dulu soalnya. Saya sudah siapkan, ini himpunan penyelesaiannya, kuncinya, silakan cocokkan jawabannya. Mudah-mudahan paham. Selamat belajar.